Sampai akhirnya Wak, pas suara itu tepat berada di depan halaman pondok, Mili dengar mereka bilang apa? Anokomian nimbaa. Katanya ada manusia di sini, kata hantu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini aku datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak part 278 Wak. Tapi nih ya, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu Wak sama kalian. Apa ada di antara kalian yang suka camping di alam? Mungkin di pantai, di gunung, atau bahkan di tengah hutan nih. Berkegiatan di alam bebas memang bisa jadi healing sih Wak. Setiap kali kita ngeliat pemandangan hijau-hijau tuh rasanya ya Allah, mata nih jadi ikutan seger gitu ya kan. Tapi di alam yang indah ini juga sering sekali menyimpan banyak misteri Wak. Karena kita tuh nggak pernah betul-betul tahu siapa saja yang menghuni di dalamnya ya kan. Bukan hanya flora dan fauna aja. Nyatanya kita sering mendengar kisah bahwa hutan belantara itu juga jadi tempat tinggalnya para makhluk tak kasat mata. Begitu juga dengan hutan belantara di wilayah Sulawesi Tengah Wak. Pas aku baca email dari Wawa ini, aku baru tahu kalau ternyata di sana ada sosok makhluk mitologi yang disebut Sisiing Babono atau hantu hutan. Pernah dengar nggak kalian Sisiing Babono? Keluarganya Wawa ini Wak pernah diteror sama si makhluk ini, dan saking membekasnya pengalaman horor ini bagi mereka Wak, sampai-sampai keluarga Wawa ini selalu menceritakan kisah ini turun temurun ke generasi-generasi selanjutnya. Penasaran gimana kisah selengkapnya, kisah si Sisiing Babono ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Iga Murti dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Halo Iga Murti. Nah, pengalaman horor ini Wak berkaitan dengan makhluk mitologi yang dipercaya mendiami hutan belantara di Kepulauan Banggai. Nah, kata Iga Murti Wak, warga di tempatnya tinggal ini sering menyebutnya dengan sebutan itulah tadi Sisiing Babono atau hantu hutan ya. Nah, di kalangan masyarakat Kepulauan Banggai Wak, katanya Iga Murti, Sisiing Babono ini lebih ditakuti daripada hantu lainnya karena sosok ini tuh dipercaya bisa menyakiti manusia secara fisik, bahkan sampai ngilangin nyawa tuh loh. Di keluarganya Iga Murti sendiri ada 3 orang yang punya pengalaman horor sama Sisiing Babono ini Wak. Dia adalah buyutnya Wawa, ayahnya, dan juga bibinya atau tantenya. 3 pengalaman horor ini Wak diceritakan secara turun temurun. Nah, dia di keluarga aku katanya, dan sekarang kisah mereka ini juga akan aku ceritakan ke kalian ya. Kita mulai dari kisah pertama, kisah buyutnya Wawa. Dan untuk memudahkan ceritanya Wak, tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku langsung menyebut namanya aja Wak ya. Nah, jadi ini masuk kisah pertama. Nah, jadi ceritanya Wak, kakek dan nenek buyutnya Iga Murti ini bernama Yaano dan Soalobo ya. Yaano ini kakeknya, Soalobo ini neneknya. Oke. Nah, mereka berdua ini punya 3 orang anak Wak. Waktu itu masih kecil-kecil. Pada masa itu keluarga mereka ini tinggal di pondokan. Pondokan itu di dalam hutan belantara. Nah, dulu wilayah Kepulauan Banggai ini Wak memang masih sepi kali dan belum ada perkampungan gitu loh. Dan juga sama seperti keluarganya Yaano ini Wak, mayoritas penduduknya juga tinggal di pondok-pondok juga di tengah hutan. Nah, jarak antara pondok-pondok ini lumayan jauh. Mereka jadi macam nggak punya tetangga dekat gitu loh Wak, karena kanan, kiri, depan, belakang tuh ya dikelilingi hutan gitu loh. Bisa kalian bayangin kan sesepi apa suasana di sana waktu itu ya kan. Nah, biar suasana di pondok itu nggak sepi-sepi kali, Yaano dan juga keluarganya ini memelihara seekor anjing. Anjing ini udah lama kali Wak ikut sama mereka. Dan kalau misalnya anjingnya ini pergi ke tengah hutan atau main-main kayak gitu, Yaano ini nggak pernah khawatir karena nanti juga paling menjelang sore anjingnya tuh pasti balik sendiri gitu loh ke pondoknya mereka. Jadi anjingnya tuh udah macam hafal jalan pulang gitu loh Wak, karena udah lama sama mereka ya kan. Dah lah tuh, hari-hari pun berlalu sampai suatu pagi pas Yaano ini lagi keliling pondok buat nyari anjingnya. Biasanya kan anjingnya kalau misalnya malam atau sore gitu udah balik kan, paginya pasti udah ada. Waktu dia lagi mau nyari anjingnya itu, dia baru sadar kok ada yang beda nih. Kemana anjing aku? Kok anjing aku nggak ada? Apa semalaman tadi dia nggak balik ke pondok nih? Terus dia kemana? Apa masih main dalam hutan anjing aku nih ya, kata Yaano. Nah, awalnya Yaano tuh nggak terlalu khawatir Wak dengan anjingnya yang nggak balik-balik ini atau yang hilang ini. Dia masih positif thinking kalau nanti pasti anjingnya balik lagi ke rumah ya kan, pasti balik sendiri. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai 2 hari kemudian Wak, ternyata anjingnya nih nggak balik-balik, belum kelihatan juga. Di situ Yaano udah mulai panik. Apa jangan-jangan anjing aku ini hilang gara-gara dimakan Sisiing Babono ya? Udah mulai negatif thinking tuh karena Sisiing Babono tuh udah terkenal gitu loh Wak di kalangan mereka nih. Dah
Masuk di hari ketiga setelah anjingnya ini hilang, wah, ya Ano tuh udah nggak bisa lagi nahan emosinya. Semua perasaan cemas, sedih dan kesal jadi bercampur jadi satu. Anjingnya nggak balik-balik. Saking emosinya waktu itu, ya Ono ini langsung ngasah parang, wah, ngasah parang sampai tajam, dan dia berdirilah di depan pondok yang buat nantang si Ing Babono ini. Sambil dikibas-kibaskan parangnya, dia bilang, oh memang dasar kau setan kau ya, berani-beraninya kau makan anjing aku nggak takut sama kalian, keluar kalian sekarang, kayak gitu. Saking dia ngamuknya gitu, ku habisi kalian satu-satu ya, kata si ya Ano ini. Nah, melihat ya Ano yang marah-marah soal Lobo atau istrinya ini, jadi khawatir. Dia negurlah suaminya kan, kamu jangan nantangin sembarangan, yang kamu tantang itu makhluk halus loh, kalau mereka sampai betulan datang ke sini gimana, kamu emang bisa ngusir mereka, kata soal Lobo. Di situ ya Ano ini nggak peduli sama teguran istrinya, wah, karena memang dia ini udah terlanjur ke bawah emosi kan. Dia teruslah itu ngamuk-ngamuk sambil ngibas-ngibasin parang, keluar kok setan, keluar, kembalikan anjing aku, kata kayak gitu. Mau mereka makhluk halus sedikit pun aku nggak takut sama sekali, ayo sini keluar, datang ke sini lawan aku kalian, jangan berani-berani sama anjing aja kalian, kata kayak gitu. Nah, sepanjang hari setelah ya Ano ini marah-marah, wah, semuanya memang masih berjalan baik-baik aja, berjalan seperti biasa aja, hingga akhirnya nih di hari yang sama nih, waktu malamnya tiba, barulah sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Nah, jadi ceritanya waktu itu ya Ano sama soal Lobo ini dan juga ketiga anak mereka lagi kumpul, wak, di dalam pondok itu buat makan malam. Nah, terus pas mereka lagi makan ini, mereka dengar ada suara berisik, wak, macam sekumpulan orang lagi ngobrol dan lagi ada yang bisik-bisik kayak gitulah. Dan suaranya ini berasal dari luar pondok dan seolah mengelilingi pondok mereka. Kagetlah mereka kan, suara siapa tuh kok ramai kali? Ini udah malam loh, gak mungkin suara tetangga sampai kedengar sini, orang rumah-rumah mereka juga jauh kok. Jangankan malam, siang juga mereka jarang main kesini, kata mereka. Karena penasaran ya Ano dan soal Lobo ini pun memfokuskan lagi pendengaran mereka untuk menyimak suara yang berisik di sekeliling itu. Nah, ternyata, wak, suara berisik itu adalah suara kayak orang lagi ngobrol pakai bahasa Banggai ya. Tapi entah kenapa ya Ano dan soal Lobo ini nggak bisa nangkap satupun kalimat yang mereka ucapkan itu. Kedengarannya memang bahasa Banggai, tapi bahasa mereka tuh kayak nggak jelas sedang ngomongin apa gitu loh. Nggak ada yang bisa mereka ambil dari satu kalimat yang mereka ucapkan, paham kalian kan? Nah, akhirnya di situ ya Ano pun ngintiplah keluar, wak, buat mencari sumber suara ini. Tapi yang ada dia malah makin bingung lagi, karena ternyata di luar rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Cuma waktu dia intip nggak ada siapa-siapa, suara tuh masih ada, masih kedengeran. Nah, sadar ada yang nggak beres di sini, ya Ano pun ketakutan. Tadi udah berani kali kan, ini ketakutan. Wajahnya langsung pucat dan dia cuma bisa terdiam aja, diam sambil natap istrinya. Dan wak, soal Lobo ini atau istrinya ini bisa dibilang cukup tajam gitulah Nadia, dan dia ini punya ilmu gitu, wak, dimana pada saat itu dia ini masih memegang erat kepercayaan tradisional masyarakat Banggai ya. Lalu akhirnya dengan kemampuannya itu soal Lobo ini bisa merasakan ada aura kemarahan, wak, yang pekat kali lagi ngelilingin pondok mereka. Dia bilang sama suaminya, astaga suamiku, mereka betulan datang gara-gara kau tadi itulah, gara-gara kau tantang tuh, kata si istrinya. Dengan tubuh gemetar, wak, soal Lobo pun langsung ngampirin anak satu persatu, lagi makan semuanya kan, langsung ngampirin anak-anaknya. Dia meletakkan tangannya di atas kepala anaknya ya, sambil berkata dalam bahasa Banggai, Niamoko maas, Niamoko maas, Niamoko maas, yang artinya inilah emasku, inilah hartaku yang berharga ya. Itu terus diucapkan. Soal Lobo mengucapkan kalimat itu berulang-ulang, wak, dengan tubuh yang gemetar nih kan, Niamoko maas, Niamoko maas, Niamoko maas gitu, disebut-sebutnya tuh ya, suara merinding. Nah, lalu beberapa menit kemudian soal Lobo memberanikan diri untuk membuka pintu pondok mereka untuk bisa melihat langsung keadaan di luar, wak, ya, bukan ngintip-ngintip lagi. Nah, dia mau keluar. Nah, disinilah dia. Kalau tadi suaminya yang ngintip tadi nggak bisa melihat siapa sosok-sosok yang lagi berisik ini, wak, sekarang soal Lobo waktu dia buka pintu dia bisa melihat dengan jelas. Dalam penglihatannya ada banyak sekali Ing Babono yang lagi berkerumun, wak, mengelilingi pondok mereka dengan ekspresi yang marah. Bahkan beberapa di antara mereka udah ada yang lompat ke tangga. Buat tangga itu kan pondok ya kan, pondok kan ada jarak lah antara ini sama tanah. Udah ada yang mau manjat tangga tuh, kayak mana bentuk detail wujud dari Ing Babono tuh Nadia. Nanti aku ceritakan di kisah kedua, aku ceritakan, main blowing kali bentuknya, udah. Tapi yang jelas banyak tuh Ing Babono dari situ kan. Nah, untuk menghadang sosok-sosok itu, soal Lobo pun lalu merapalkan lagi mantra pengusir gitu loh, wak, dengan suara lantang. Soal Lobo pun terus mengulang-ulang bacaan mantranya sampai tubuhnya bergetar. Suami sama anaknya juga nengok, badannya sampai berguncang-guncang. Ya Omoko maas, ya Omoko maas, kayak gitu terus, wak, ya Allah. Lalu barulah
Wak. Selang beberapa menit kemudian suara berisik dari mereka ini pun akhirnya mereda, Wak. Suasana pun balik sunyi lagi hingga yang terdengar cuman ya udah itu cuma suara hewan-hewan malam aja tiba-tiba hilang. Selang beberapa saat itu Soalobo pun tetap berdiri di depan pintu lagi kan untuk memastikan keadaan sekitar nih. Lalu setelah dia betulan yakin kalau semuanya sudah aman, barulah itu Soalobo menghampiri suaminya. Marah dia sama suaminya. Tuh kan ku bilang apa, jangan pernah sekalipun kau nantang dia. Kau tuh lagi gak sadar Pak betapa bahayanya perbuatanku itu. Kalau mereka nyerang kita, parang yang udah kuasa hasat tajam tuh udah gak bisa ngusir mereka Pak. Jangankan ngusir, kau nengok mereka aja gak bisa kok. Kalau tadi aku gak pakai mantra pengusir tuh Pak ya bisa aja sekarang kita udah mati loh Pak, kata si Soalobo. Ya Allah dia cuma diam aja, dia sambil pucat juga kan, dia diam aja menerima teguran dari istrinya. Dia tahu dia salah juga mungkin ya kan. Kali ini dia sadar kalau perbuatannya memang salah kali. Akhirnya dia pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya kan. Nah lalu beberapa hari setelah itu Wak, mereka ini juga akhirnya tahu kalau anjing peliharaan mereka yang bikin Ya Ono marah kali ini, anjing peliharaan mereka ini ternyata nggak dimakan sama si Siing Babono. Selama ini ternyata si anjing ini sudah tinggal di goa dan sudah beranak pinak di sana. Jadi jelas di sini si Siing Babono tuh nggak terlibat apa-apa. Kami nggak tahu apa-apa ya. Mungkin ini juga yang ngebuat mereka jadi betul-betul marah kali sama Ya Ono. Udahlah nuduh sembarangan, mau ngancam-ngancam kami pula orang anjing gua ada di dalam situ kok. Itulah mungkin yang bikin si Siing Babono nih marah Wak. Nah dah, itu tadi cerita dari kakek nenek buyutnya si Iga Murti kan. Sekarang kita lanjut lagi ke kisah ayahnya. Aduh ini epic kali Wak ya kisah ayahnya. Dan sama seperti kisah sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku langsung sebut nama bapaknya aja Wak ya Om ya. Oke. Nah jadi Wak, ayahnya Iga Murti ini bernama Yarniel. Oke. Beliau ini lahir pada tahun 1968 dan pengalaman horornya ini terjadi sekitar tahun 80-an Wak. Pas Yarniel ini masih remaja lah, belasan tahun gitu. Nah pada masa itu wilayah Kepulauan Banggai ini udah mulai cukup ramai lah sama penduduk Wak. Keluarganya Yarniel ini juga tinggal di perkampungan bersama dengan para tetangga yang lain. Jadi mereka ini udah nggak tinggal di pondok-pondok lagi Wak ya. Tapi meskipun begitu, area hutannya juga masih lebat Wak. Dan para warga sekitar juga masih keluar masuk hutan untuk beraktivitas lagi. Nah, pada suatu hari Wak, Yarniel dan juga kakaknya pergilah itu ke hutan buat mencari kayu berkualitas bagus untuk bahan pembuatan ukulele Nadia katanya. Nah, lalu setelah mencari kesana kemari, akhirnya kayu yang mereka mereka mau itu ketemu nih. Nah, pas mereka lagi motong-motong kayu itu, tiba-tiba dari kejauhan mereka dengar ada suara Wak ya, suara orangnya teriak kayak gini. Ku, gitu ya. Nah, FYI Wak, ku ini adalah kode panggilan ya. Kode panggilan yang dipakai oleh masyarakat Banggai kala itu waktu mereka lagi di tengah hutan. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada orang teriak ku di dalam hutan, itu tandanya dia pengen tahu apakah di sekitar sana ada orang lain. Nah kayak gitu Wak ya. Jadi orang yang mendengar teriakan ku pertama juga harus ngerespon dengan meneriakkan hal yang sama, harus bilang ku juga gitu. Sederhananya mereka ini macam lagi ngomong, "Woi, ada orang di sana nggak?" "Iya ya, ada kami di situ." Tapi jawabnya pakai ku kayak gitu Wak ya. Ngerti ya? Nah, dah tuh kan mereka berdua dengar ada ku kayak gitu. Gak lama setelah panggilan itu terdengar, Yarniel dan kakaknya balas juga ku kata mereka kayak gitu. Nah, lalu dari kejauhan Wak, si orang ini nyaut lagi ku kata gitu. Udah disaut sama Yarniel kakaknya, disaut lagi sama orang ini ku kata. Dijawab lagi sama Yarniel kakaknya ku ya. Akhirnya saut-sautan lah itu ku berkali-kali ya kan. Nah, lama kelamaan suara teriakan yang dijauh itu terdengar kok makin dekat. Dan di saat yang sama mereka juga ngelihat ada semak belukar di sekitar mereka yang macam lagi gerak-gerak sendiri tuh loh, macam lagi disibain orang gitu kan. Nah, Yarniel sama kakaknya nengok. Nah, di situ dia mereka langsung bilang, "Oh, orang yang nyapa kita tadi lagi datang nih nyamperin kita ke sini. Siapa ya dia? Apa mungkin dia tetangga dari kampung kita pakai gimana gitu? Ada orang nih," pikirnya kayak gitu kan. Dah Yarniel sama kakaknya teruslah itu menunggu dekat titik mereka sampai orang yang ada dekat belakang semak-semak itu muncul gitu kan. Tapi Wak yang ada pas semak-semak di depan mereka ini akhirnya tersibak habis. Bisa kalian tebak siapa yang muncul di sana? Ternyata orang itu bukan tetangga ataupun kerabat mereka ataupun siapapun yang mereka kenal Wak, melainkan sesosok makhluk bertubuh kurus sekali, tingginya 2 meter ya kan, 2 tangannya panjang sampai hampir nyentuh lutut Wak ya. Dan inilah di bagian paling seramnya, dan kedua matanya mereka itu terletak di ubun-ubun kepala. Oke, kebayang mata kan di sini, dia enggak di ubun-ubun kepala Wak. Oke. Dan setiap kali makhluk itu berjalan, berarti apa kalau matanya di sini biar dia bisa nengok jalan kayak gimana posisinya? Nunduk Wak. Tinggi, tangannya panjang, jalannya kayak ngerukuk gitu.
Gitu, kebayang kayak gini gambarnya. Kebayang sama kalian bentuknya kayak gimana kan? Ini dia lah bentuk sisi Ing Babono itu. Oke. Dan yang dilihat sama Saalobo itu kayak gini juga bentuknya untuk pondok tuh. Astagfirullahaladzim. Ngelihat kemunculan makhluk itu apa nggak tengah-tengah Yarniel sama kak itu. Coba lari. Wah, sisi Ing Babono. Mereka lari tanpa nengok ke belakang lagi, Wak. Dan mereka ini baru berhenti pas mereka udah keluar dari area hutan dan memasuki kawasan kebun kelapa gitu loh. Untungnya waktu itu makhluk tuh nggak ngejar bapak aku, Nat, kata Gamurti. Dan sejak kejadian itu udah bapak aku, kakak udah nggak ada berani lagi buat nyari kayu dekat hutan sana. Kebayang nggak, Wak, kalian kalau pernah ada makhluk yang bentuknya kayak gitu? Makhluk tubuhnya kurus, tingginya 2 meter, tangannya panjang hampir nyentuh lutut, tapi jalannya kayak gitu, matanya diubun-ubun, jalan sambil ruku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, KHW dengan segala bentuk hantunya, Wak, ya. Oke, itu tadi cerita dari bapaknya Iga Murti. Kalian udah kebayang ya gimana sosok sisi Ing Babono ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kisah terakhir, yaitu kisah dari bibinya Iga Murti, namanya Bi Mili. Nah, jadi Wak, ceritanya pengalaman horor yang dialami sama Mili ini terjadi juga di sekitar tahun 80-an, Wak. Sama juga waktu dia masih remaja gitu lah, belasan tahun. Nah, waktu itu Mili ini punya 2 sahabat, Wak, namanya Ripka dan Dorcas. Oke. Nah, kebetulan orang tua mereka ini juga sama-sama punya kebun, Wak, di tengah hutan. Dan karena lokasi kebunnya itu cukup dekat, alhasil Mili, Ripka sama Dorcas ini jadi sering lah sama-sama mereka masuk ke hutan buat datang ke kebun milik orang tua mereka masing-masing. Ada banyak kok kegiatan yang bisa mereka lakukan di dalam hutan itu, mulai dari menanam buah-buahan gitu kan, menanam ubi-ubian, membersihkan rumput liar yang ada di kebun mereka, atau ya udah cuma sekedar main-main aja lah kayak gitu mereka bertiga nih. Lalu kalau misalnya mereka capek beraktivitas, Wak, mereka juga bisa istirahat di dalam pondokan yang memang sengaja dibangun dekat situ, dekat kebun mereka masing-masing. Nah, pada suatu hari nih, Mili, Ripka sama Dorcas pergilah ke kebun buat bersihin rumput liar waktu itu. Terus di perjalanan pulang, Wak, pas mereka mau balik nih dari kebun ke rumah masing-masing, Mili bilang, besok siang kita ke kebun lagi kan? Ayolah kita masak-masak aja di pondok bapakku, kata kayak gitu. Nah, Ripka sama si Dorcas jawab, ayo mau masak apa kita gitu? Udahlah gampang, nanti kita ambil aja bahan-bahan seadanya, bahan masakan yang ada di kebun kita. Nah, buat peralatan masaknya udah biar aku aja yang siapin, kalian pokoknya tinggal datang aja lah ya, tapi jangan telat ya, kata Mili kayak gitu. Oke, siap, sampai ketemu besok, kata mereka. Dah lah nih. Keesokan harinya, Mili berinisiatif buat datang ke pondok lebih awal, Wak, daripada teman-temannya. Jadi dia pergi sendiri, nggak bareng-bareng nih. Sesampainya di pondok, Mili pun langsung menyiapkan semua peralatan masak yang sudah dibutuhkan. Dia juga sempat metiin daun singkong, ambil ubi-ubian. Itulah bahan-bahan untuk mereka masak nanti ya kan. Dan setelah semua bahan-bahannya itu siap, Wak, entah ngapa 2 kawannya ini, Ripka sama si Dorcas, belum juga datang-datang. Akhirnya Mili memutuskan untuk ya udahlah aku masak duluan aja lah, mungkin mereka ada urusan makanya telat. Nanti kalau misalnya Ripka sama Dorcas sudah datang, makanan udah siap, kita bisa makan sama-sama kayak gitu. Dan by the way, ini siapa si Mili masaknya di dalam pondok, ya. Pondok, ada pondok istirahat tadi itu kan. Nah, selang beberapa waktu kemudian Mili udah selesai tuh ngerebus ubi, masak sayur, daun singkong tadi, sambal dan segala macam. Tapi bahkan setelah masakannya itu siap, Wak, Ripka sama Dorcas ini belum juga nampak batang hidungnya. Di sini Mili itu sebenarnya udah mulai resah ini. Anak kawan aku kok nggak sampai-sampai. Tapi karena pada masa itu belum ada HP, mereka jadi nggak bisa saling tanya lah ya kan. Ini udah OTW apa belum orang ini, udah sampai mana orang ini kok nggak ada kabarnya gitu. Akhirnya mau nggak mau Mili pun tetap stay lah itu, Wak, di pondok buat nunggu kawan-kawannya ya kan. Ditunggu sampai menjelang sore. Ripka sama Dorcas belum juga datang ke pondok itu. Saking lamanya nunggu, Wak, Mili pun udah mulai kelaparan lah. Dia di situ, mana lah ini kawan-kawan aku belum datang, udah lapar kali aku. Nah, akhirnya dengan perasaan yang sedikit kecewa, dia makan lah semua masakan itu sendiri. Udah lah, makan aja lah aku, orang ini kok sampai hati kok, perjanjian aku udah masak kayak gini mereka nggak datang, udah masak lah, makan lah siapa itu si Mili dekat situ kan. Nah, lalu setelah selesai makan, Wak, dan langit juga udah mulai agak gelap nih, Mili ceritanya udah siap-siap mau pulang. Nah, waktu Mili ini baru aja mau keluar pondok, Wak, tiba-tiba dia dengar ada suara orang yang lagi bercakap-cakap pakai bahasa Bangga itu. Awalnya suara itu memang terdengar dari kejauhan dia. Terus lama-kelamaan suara itu makin dekat dan mengarah ke pondoknya si Mili. Mili masih di dalamnya. Nah, awalnya Mili pikir itu suara Ripka sama Dorcas, kawan-kawannya kan. Tapi pas suaranya ini makin dekat, Wak, barulah Mili ini sadar kalau itu tuh bukan suara Ripka sama Dorcas. Siapa mereka nih ya? Apa mungkin warga kampungnya lagi kebetulan lewat aja nih? Tapi bentar dulu, kok bahasa mereka terdengar aneh ya, kata Mili kayak gitu. Nah, dari yang Mili dengar, Wak, bahasa Bangga yang mereka ucapkan itu macam gak sempurna gitu loh, Wak. Macam suara orang yang ini, mohon maaf ya, macam suara orang
maaf, bibir sumbing. Tuh lihat kan? Jadi suara yang dihasilkan pun ya jadi nggak kedengar jelas, Wak. Awalnya karena penasaran, Mili sempat mau ngintip ke sumber suara tuh. Aku intip aja kali ya. Nah, tapi belum sempat itu terjadi, Wak. Mili tiba-tiba ingat salah satu pesan dari ibunya. Ibunya pernah bilang, kalau kau lagi di dalam hutan, terus kau ada dengar orang ngomong pakai bahasa Banggai, tapi terdengar aneh, cepat-cepat kau menghindar dari sana karena besar kemungkinan itu bukan manusia. Itu kemungkinan Sisiing Babono. Teringat dia pesan mama ya kan. Di situ mulai ketakutan Mili, Wak. Dia langsung ngunci pintu pondoknya dan langsung bersembunyi. Bayangkan, dia bersembunyi di bawah gulungan tikar pandan. Oke. Sembunyi dia di situ. Samar-samar Mili masih bisa mendengar suara itu terus berjalan ngedekat, Wak. Masih terus berjalan ngedekat ke arah pondoknya. Mau ke sini dia mungkin kata kayak gitu kan. Sampai akhirnya, Wak, pas suara itu tepat berada di depan halaman pondok, Mili dengar mereka bilang apa? Anopomian nimbaa. Katanya ada manusia di sini, kata hantu tuh. Dan sedetik kemudian Mili ini juga dengar ada sesuatu yang berdentum 3 kali di lantai pondoknya, Wak. Dan FYI pondok itu tuh dibuat dari bambu, Wak, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melompat ke sana, suaranya pasti terdengar nyaring. Jadi suara yang didengar sama Mili itu 3 kali, Wak. Kedengar sampai 3 kali. Meski dia nggak ngeliat langsung apa yang sebenarnya terjadi di luar sana, Wak, tapi Mili yakin kalau sosok Sisiing Babono udah datang nih. Mereka pasti udah masuk ke halaman pondok aku nih. Dan karena suara dentumannya terdengar 3 kali, ini berarti ada 3 sosok Sisiing Babono di sini. Mili tuh merasa sosok-sosok itu macam lagi patroli itu loh di pondok ya. Mili takut lah dan dia khawatir kalau persembunyian itu bakal ketahuan sama si mereka ini. Mili terus tuh sembunyi di dalam gulungan tikar pandan itu tanpa sedikit pun berani ngintip keluar. Dia diam aja di dalam tikar pandan itu. Lalu sesaat kemudian dia dengar pintu pondok ya dihantam dari luar. Buak, itu saking kencangnya hantaman itu sampai tiang pondok tuh patah. Dan suara hantaman itu diikuti dengan suara langkah 3 pasang kaki yang berdentum dekat lantai pondok tuh. Ya Allah, menyadari kalau 3 sosok itu sudah masuk ke dalam pondoknya, Wak. Nah, Mili pun makin gak berani bergerak lagi lah, ya kan? Nah, di sisi lain, Wak, ketiga sosok itu tuh masih terus mengoceh dengan bahasa Banggai. Mereka masih bilang, Ano nimbaa, ano poboono, ano nimbaa, ano poboono. ada di sini, ada baunya, ada di sini, ada baunya. Ya Allah, ketiga sosok itu terus mengucapkan hal itu, Wak, sampai akhirnya Mili ini mendengar salah satu dari mereka macam mulai berjalan ngedekat ke arah gulungan tikar pandan tempat dia sembunyi tuh, Wak. Terasa sama si Mili. Bahkan Mili ini juga bisa ngerasain ada sepasang tangan yang bergerak meraba permukaan tikar macam itu, kayak macam mau narik tikar itu loh. Nah, di titik itu rasanya Mili cuma ada 2 pilihan, antara dia mati konyol di tangan Sisiing Babono atau dia berusaha ngelawan mereka. Akhirnya, Wak, di waktu-waktu yang lagi kritis ini Mili memutuskan untuk lawan. Aku lawan. Kalau aku nyoba ngelawan mereka, aku masih punya kesempatan buat selamat. Dan kalau ujung-ujungnya aku mati, setidaknya aku nggak mati sia-sia, pikir Mili kayak gitulah. Dah kan akhirnya sebelum sosok itu sempat narik tikarnya, Mili langsung melompat dia keluar dari tikar itu, Wak, dan melakukan tarian balat tindak sambil menutup mata. Dia kabur, dia langsung menari. Dia tutup matanya karena dia nggak mau nengok sosok itu langsung, ya kan. Nah, dalam kepercayaan masyarakat Banggai, Wak, tarian balat tindak ini merupakan tarian peperangan suku Bandai yang mengandung unsur magis dan bisa juga digunakan untuk menghalau kekuatan jahat, kata Iga Murti kayak gitu. Dan selain itu, tarian ini juga dipercaya bisa memanggil kekuatan para leluhur mereka. Itulah makanya Mili langsung nari kan. Dia nari-nari, Mili terus menarikan tarian balat tindak itu sambil menghentak-hentak kakinya di lantai. Wah, kayak gitulah pokoknya, Wak. Saat itu Mili itu betul-betul menunjukkan gerakan melawan gitu loh, seolah-olah dia adalah orang yang punya power besar. Saat itu semua rasa takut itu macam seolah sirna gitu loh, Wak. Mili macam sudah siap berhadapan sama 3 sosok Sisiing Babono yang udah merengsek masuk ke dalam pondoknya, ya kan. Tapi bisa kalian tebak, Wak, apa yang Mili lihat pada saat itu? Sambil dia masih terus menari, dia macam udah mulai ada keberanian, ya kan. Aku buka nih mataku, ku hadap. Waktu dia buka, ternyata depan yang gak ada siapa-siapa.
nggak ada. Tapi tiang pondok itu udah patah, tapi 3 sosok tadi nggak ada. Ya, pondoknya kosong melempung. Tapi meskipun pondoknya ini terlihat kosong, Wak, Mili yakin kali kalau ketiga sosok Sisi Ing Babono itu sebenarnya masih ada di sana, masih ada di hadapannya. Cuman memang Mili nggak bisa ngelihat keberadaan mereka, Wak, ya kan? Masih di sini nih. Akhirnya tanpa ragu Mili pun tetap melanjutkan tarian itu dengan menampilkan gerakan-gerakan yang seolah lagi melawan mereka. Mili terus menari-menari, tapi matanya udah dibuka kan. Mili menari-menari sampai akhirnya dia mendengar ada suara macam orang lagi lompat keluar pondok tuh, Wak, 3 kali. Das gitu. Barulah di situ Mili yakin kalau ketiga Sisi Ing Babono itu udah pergi. Udah gitu Mili pun berhenti nari, dia langsung terduduk lah lemas di lantai. Mili ngerasa semua energi tersiram habis gitu loh, Wak. Tapi dia juga lega karena dia sudah berhasil mengusir makhluk-makhluk itu. Astagfirullahaladzim, dia udah ngucap-ngucap di situ ya kan, dia baca doa, dia tenangkan dirinya. Baru dia mau balik nih. Nah pas Mili siap-siap mau pulang ke rumah, Wak, dia dengar ada suara bapaknya manggil-manggil dari luar pondok. Mili, kau di dalam, nah ayo pulang, sudah malam gitu kan, kata bapaknya. Ada bapaknya datang, Wak. Bapaknya nggak tahu apa-apa nih. Nah dengar panggilan bapaknya, Mili langsung berlari keluar dengan perasaan lega. Dia nggak mau ceritakan di situ, dia ceritakanlah waktu udah nyampe di rumah. Nah terus beberapa hari kemudian waktu Mili ini ketemu lagi sama 2 kawan yang ditunggu-tunggu nggak datangnya, Ripka sama si Dorcas. Baru dia tahu kalau ternyata 2 temannya itu memang nggak jadi datang ke pondok gara si Ripka katanya ada kerabat yang lagi meninggal, sedangkan si Dorcas itu nggak jadi datang gara dia takut lah masuk ke dalam hutan sendirian ya kan. Orang dia nggak ada Ripka pergi, si Mili juga udah datang sendirian, jadi dia nggak berani datang. Tapi gimana mau ngabarin ya kan? Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama keluarganya Iga Murti. Tentu ini jadi kisah yang sangat membekas sekali di keluarga mereka. Makanya cerita ini selalu diturunkan ke generasi berikutnya ya kan, Wak. Iga Murti juga bilang kalau sebenarnya dia ini juga sering, Wak, mendengar pengalaman serupa yang dialami sama orang-orang di sekitarnya. Nah katanya, Wak, mereka yang pernah bermalam di pondok di tengah hutan ini juga kebanyakan pasti diteror sama sosok Sisi Ing Babono ini. Dan wujudnya ternyata juga macam-macam, Wak. Ada yang menampakkan dirinya wujudnya solid, yang kayak sosok seram tadi tuh. Ada juga yang cuma kedengaran suaranya aja. Tapi apapun itu, namanya teror sama hantu di hutan pasti seram juga ya. Kita doakan aja sama-sama semoga Iga Murti dan juga keluarganya tidak pernah mengalami teror dari sosok itu lagi. Semoga dengan adanya cerita ini kita bisa lebih hati-hati lagi dalam bersikap dan juga berkata-kata, Wak, ya. Jangan suka nantangin sembarangan macam yang udah dilakukan sama Ya Ono tuh loh, Wak, ya kan. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu berdoa minta perlindungan setiap kali mau pergi kemanapun. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.